Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pembangunan wilayah berdasarkan teori klaster, yaitu tugas dari mata kuliah Perencanaan Wilayah, dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hairunada Beladina dengan NIM 120220046 dari kelas RC. Adapun pokok bahasan yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, latar belakang teori klaster, lalu yang kedua, pengertian teori klaster, yang ketiga, pokok-pokok pemikiran, yang keempat, karakteristik teori klaster, yang kelima, manfaat teori klaster, yang keenam, definisi pembangunan regional, dan yang ketujuh yaitu kritik atas konsep klaster. Memasuki outline yang pertama yaitu latar belakang dari teori klaster. Konsep ini menjadi salah satu solusi dari lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Konsep ini juga menangkal pendekatan tradisional pendekatan kebijakan industri yang dinilai tidak berfungsi, yaitu yang pertama, perbaikan lingkungan iklim bisnis, yang kedua, pembangunan industri-industri berteknologi tinggi, yang ketiga, pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara investasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Porter menganggap kebijakan industri dapat melemahkan kompetisi, sehingga melemahkan kemampuan produktivitas dan inovasi industri. Lalu pendekatan pengembangan klaster usaha telah berkembang pesat dalam 2 dekade belakangan ini, sejak tahun 90-an. Lalu dipopulerkan secara luas oleh Michael E. Porter. Namun, pengembangan klaster usaha secara sistematis formal di Indonesia baru mulai berkembang pada awal dekade 2000-an. Seiring dengan usaha pemulihan perekonomian pasca krisis ekonomi tahun 97. Dan kesadaran ketangguhan usaha mikro, kecil, menengah, Porter menyebutkan bahwa konsep pengembangan klaster adalah cara berpikir baru tentang pembangunan ekonomi nasional, wilayah, dan lokal. Konsep ini mendorong reposisi peran unit usaha, pemerintah, serta institusi lain penunjang ekonomi untuk meningkatkan kemampuan kompetisinya. Lalu selanjutnya, pengertian dari klaster. Menurut penggagas konsep klaster, Michael E. Porter dalam Clusters and the New Economic of Competition mengungkapkan bahwa klaster adalah konsentrasi geografis perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan, meliputi kesatuan industri dan lembaga-lembaga terkait untuk saling berkompetisi dan bekerja sama. Adapun 3 kunci dimensi untuk mendefinisikan klaster menurut Porter adalah yang pertama, mempunyai dimensi geografis, yang kedua, mempunyai dimensi aktivitas, dan yang ketiga yaitu mempunyai dimensi lingkungan bisnis. Dalam Handbook Industrial District, Giacomo menjelaskan lebih lanjut mengenai karakter klaster yang disebutkan oleh Michael E. Porter. Yang pertama, maksud dari dimensi geografis adalah klaster kerap kali terkonsentrasi pada suatu wilayah dalam sebuah negara yang besar atau bahkan terkonsentrasi pada sebuah kota yang kecil. Yang kedua, dimensi aktivitas adalah ikut serta dalam aktivitas sebuah perusahaan-perusahaan yang terhubung satu sama lain dalam melengkapi barang dan jasa untuk masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu yang dimaksud dengan dimensi lingkungan bisnis adalah perusahaan dalam klaster dipengaruhi oleh kondisi spesifik klaster tertentu yang kerap kali dihasilkan dari tindakan-tindakan yang diambil oleh perusahaan, pemerintah, universitas, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Lalu selanjutnya, pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Porter mengusulkan arah baru pengembangan wilayah yaitu pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Lalu selanjutnya, pembangunan
Basis klaster yang mencerminkan inti dan pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Yang ketiga, pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan. Lalu selanjutnya yaitu pengembangan strategi pembangunan dari daftar tindakan. Lalu selanjutnya yaitu pembangunan dengan prioritas dan urutan atau sequence. Lalu yang terakhir yaitu pembangunan berdasarkan data. Adapun karakteristik klaster menurut UNIDO atau United Nations Industrial Development Organization, yaitu yang pertama, menggunakan bahan-bahan persediaan yang sama dan memiliki orientasi pada sektor usaha yang sama. Lalu yang ketiga yaitu melayani pasar dan langganan yang meskipun memproduksi barang atau produk yang berbeda. Lalu yang ketiga yaitu berada dalam wilayah infrastruktur, pelayanan jasa, dan lembaga-lembaga terkait yang sama. Biasanya, perusahaan juga mengalami rintangan dan tantangan yang sama seperti kekurangan persediaan infrastruktur dan terbatasnya akses terhadap modal. Lalu pada outline selanjutnya yaitu manfaat cluster. Cluster dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi dunia usaha dan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Di antaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, meningkatkan keahlian pelaku melalui proses pembelajaran bersama antar perusahaan potensial yang ada dalam cluster. Lalu selanjutnya yaitu perusahaan-perusahaan yang ada dalam cluster secara bersama-sama akan mendapatkan keahlian komplement yang tidak akan didapatkan bila perusahaan-perusahaan tersebut bertindak sendiri-sendiri. Lalu yang ketiga, yaitu setiap perusahaan yang ada dalam klaster memperoleh potensi economic of scale dengan adanya spesialisasi produksi serta adanya pasar bersama atau melalui pembelian bahan mentah bersama sehingga bisa mendapatkan diskon besar. Lalu yang keempat yaitu memperkuat hubungan sosial dan hubungan informal lainnya yang dapat menumbuhkan penciptaan ide dan bisnis baru. Yang kelima, memperbaiki arus informasi dalam klaster, misalnya memungkinkan penyediaan finansial dalam menentukan pengusaha yang layak pinjam dan bagi pelaku bisnis untuk mencari penyedia jasa yang baik. Lalu yang terakhir yaitu membangun infrastruktur profesional, legal, finansial, dan jasa spesialisasi lainnya. Lalu, Asosiasi Klaster Indonesia membagi manfaat klaster ke dalam dua aspek, yaitu manfaat secara makro dan manfaat secara mikro. Yang pertama yaitu manfaat secara makro. Klaster bermanfaat dalam hal terjadinya perubahan-perubahan bagi UMKM, khususnya dalam hal mempersiapkan adanya globalisasi dan internasionalisasi, serta adanya persaingan yang terus meningkat. Klaster juga meningkatkan adanya teknologi baru, inovasi, peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas manajemen, pelatihan, dan pendidikan, peningkatan kompetisi inti, akses pasar dan akses permodalan, integrasi ke arah rantai nilai, penempatan pasar, dan merek dagang. Lalu yang kedua yaitu manfaat klaster secara mikro. Bagi para anggota klaster atau internal, mendapatkan keuntungan ekonomi melalui kerjasama khususnya bagi usaha kecil dan mikro. Adanya serangkaian sumber daya yang kompeten, kisaran ekonomi dengan adanya rantai nilai, pemasaran dan penempatan pasar atau promosi ekspor, penyediaan jasa layanan klaster, mendapatkan akses lebih baik untuk memperoleh input berbagai faktor dan pengetahuan, adanya optimalisasi biaya karena pembagian sumber pembiayaan dan daya tawar secara kolektif, dukungan pemerintahan, adanya stakeholder yang saling terintegrasi. Cluster sebagai sistem inovasi memberikan nilai tambah bagi peningkatan produktivitas bagi para klien atau eksternal, yaitu rantai nilai yang efisien dan adanya proses pengembangan, kualitas manajemen yang lebih baik karena diorganisir, penyatuan tenaga kerja karena berkumpul dalam satu lokasi, adanya jasa layanan portofolio terintegrasi, serta pengurangan biaya dan fleksibilitas.
Dari penjelasan manfaat di atas dapat disimpulkan bahwa klaster dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait. Klaster meningkatkan keahlian pelaku melalui proses pembelajaran bersama antar perusahaan potensial yang ada dalam klaster, sehingga produksi dan kualitas manajemen dapat meningkat. Selain itu, koordinasi yang baik memudahkan para pelaku klaster dalam memperoleh akses pasar dan dukungan pemerintah untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian, infrastruktur yang memadai, layanan jasa dan finansial dapat terwujud. Lalu selanjutnya ada faktor penentu keberhasilan klaster menurut Michael E. Porter, yaitu yang pertama, adanya faktor kondisi yang terdiri dari tenaga kerja, infrastruktur, bahan baku, dan modal. Yang kedua, permintaan yang meliputi karakteristik, segmen, ukuran, dan jumlah permintaan. Yang ketiga, industri pendukung yang meliputi industri pemasok dan komplementer. Serta yang keempat yaitu struktur, strategi, dan persaingan perusahaan. Jadi, penentu keberhasilan dari klaster yang paling utama adalah pencapaian dari tujuan program pengembangan klaster itu sendiri, yang tentunya tujuan dari program pengembangan klaster adalah untuk mengembangkan skala klaster yang dilihat dari berbagai peningkatan, baik dari aspek ketersediaan infrastruktur, finansial, dan sumber daya, serta koneksi yang baik dengan lembaga dan institusi terkait yang dapat membantu pengembangan klaster, dan juga peningkatan kemampuan dan keahlian pelaku klaster yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan daya saing klaster. Lalu selanjutnya ada definisi pembangunan regional dan kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif, yaitu pembangunan regional adalah peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Menurut Porter, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif haruslah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki wilayah. Pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar, lalu yang terakhir yaitu adanya penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengembangkan klaster menurut Porter pada tahun 2000 yaitu stabilitas makroekonomi dan politik, lalu selanjutnya ada pengembangan dan implementasi program, yang ketiga ada tingkatkan kapasitas ekonomi mikro, yang keempat fasilitasi pengembangan dan peningkatan klaster, yang kelima yaitu ada penetapan aturan ekonomi makro, dan yang keenam dorong fasilitasi dan berikan insentif. Adapun kritik teori klaster dan keunggulan kompetitif menurut para ahli yaitu yang pertama Hudson et al. Yaitu pada tahun 1997, yaitu model universal seperti klaster hanya dapat berfungsi jika disesuaikan dengan konteks lokal dan regional tertentu. Lalu sedangkan menurut Gordon and McCain, yaitu pada tahun 2000, kejelasan konseptual dari kelompok telah ditantang dan keterkaitan gagasan dengan keragaman pendekatan teoritis yang ada untuk aglomerasi geografis. Lalu yang terakhir yaitu ada Pike dan kawan-kawan pada tahun 2016 yaitu evaluasi kritis terhadap bukti dampak aktual dari kebijakan klaster pada pembangunan lokal dan regional masih terbatas. Baiklah, mungkin sekian presentasi mengenai pendekatan pembangunan wilayah berdasarkan teori klaster dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata dan ada kata-kata yang kurang tepat. Saya mohon maaf, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.